Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Better Rock the Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Dilebih-lebihkan, saya ingin berkata, Tuan Muda Shio, apakah Anda tahu siapa wanita Anda ini? Itu adalah gadis suci klan monster. Itulah eksistensi seperti dewa di antara ras monster. Jika hubungan Anda terbongkar, Tuan Muda Shio, Anda akan menjadi idola yang paling dikagumi semua pria di benua Dodi. Dan itu tidak diragukan lagi. Melihat Shoyan berada dalam situasi yang diberkati, tetapi tidak menyadarinya, Lei Salong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dengan kehadiran Zeni dan King Mu'er, Lei Salong tidak akan pernah berani mengucapkan kata-kata ini, dan hanya bisa diam-diam iri pada mereka di dalam hatinya. Saudaraku, saya yakin Anda memiliki pemahaman tertentu tentang gadis suci dari klan monster. Tetapi tampaknya Anda tidak tahu seberapa besar klan monster menghargai gadis suci. Berbeda dengan imajinasi liar semua orang, visi King Horan jauh lebih jauh ke depan. Tahukah Anda bahwa selama Anda menyendiri, klan monster mengirimkan sejumlah besar tenaga manusia satu demi satu, hampir membalikkan seluruh benua Dodi, dan bahkan pasukan elit klan monster adalah arus bawah yang menarik perhatian klan manusia dan iblis, sehingga benua Dodi pernah dilanda kepanikan. Saat itu kami masih menebak-nebak niat klan monster, tetapi kami tidak dapat mengetahuinya. Sekarang tampaknya mereka sedang mencari gadis suci mereka. Sekarang Anda tahu betapa mengejutkannya kemunculan gadis suci klan monster, kan? Wajah King Horan serius dan dia berbicara hampir kata demi kata. Apa? Hampir semua klan monster keluar dengan kekuatan? Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia merasa sedikit pusing setelah mendengar berita itu. Ekspresinya berubah drastis. Jelas dia menyadari bahwa keberuntungannya sebelumnya, bahwa ras monster tidak memiliki kemampuan untuk merasakan rahasia, tampaknya sedikit tidak dapat diandalkan. Memang, mengingat pentingnya gadis suci bagi ras monster, ini sepenuhnya mungkin. Shoizan yang baru saja bereaksi mengangguk setuju, tetapi suasana hatinya masih sangat rumit. Dia menatap Xiaoyan dan kemudian King Lin, dewi dari rasnya sendiri yang biasanya adalah gadis suci yang paling murni, adalah wanita dari tuan dan saudara laki-lakinya. Hal ini membuat Shoizan benar-benar tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Bisakah para monster merasakan kembalinya sang gadis suci? Shoyan mendecakkan bibirnya karena terkejut dan bertanya pada King Horan dengan gugup. Gadis suci klan monster memiliki kekuatan misterius yang dapat meningkatkan garis keturunan klan monster. Tidak mengherankan jika klan monster dapat merasakannya. King Horan mengerutkan kening dan tak berdaya. Namun, selain dari posisi misterius kontrak darah yang menghubungkan hidup dan mati, metode penginderaan kuat lainnya hanya dapat mengunci arah umum. Kalau tidak, apakah Xiao Mensen masih bisa tenang sekarang? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Shoyan mengangkat bahu ketika mendengar itu, dan jantungnya yang berdebar kencang menjadi sedikit tenang. Kalau begitu, mereka seharusnya tidak bisa merasakan apa yang terjadi antara saya dan King Lin. Shoyan berpikir dengan sedikit ketakutan. Bagaimana Anda akan menghadapi kepulangan gadis suci? King Horan sepertinya bisa memahami pikiran Shoyan dan bertanya sambil tersenyum. Masalah ini sungguh rumit. Shoyan mengusap tangannya dengan gugup, tetapi sebenarnya itu lebih karena dia merasa bersalah. Saya harus meminta pendapat King Lin. Bagaimanapun juga dia adalah gadis suci dari klan monster. Iya, saudaraku, Anda benar sekali. King Horan mengangguk dan mata semua orang beralih ke King Lin. Pada saat ini King Lin duduk di sana dengan tatapan kosong, kedua lengannya terlipat di dada dan kedua kakinya saling menempel erat. Seluruh tubuhnya tampak sedikit kaku, yang jelas dia belum pulih dari keterkejutannya. Meskipun Xiaoyan dan Zhanlo telah memperkenalkan beberapa fakta khusus tentang identitas gadis suci klan monster di menara kepada King Lin, dia masih memiliki gambaran samar di benaknya. Namun ketika dia mendengar bahwa klan monster bersedia mengerahkan seluruh klan dan bahkan tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk menemukannya, King Lin masih tercengang.
karena dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia begitu penting bagi klan Monster. Dan King Lin merasa bahwa identitasnya seperti mimpi dan tidak nyata, tapi sekarang telah sepenuhnya terbangun. Pilihan tentang apa yang harus dilakukan sekarang berada di hadapannya, dan dia perlu membuat keputusan. Tapi keputusan ini sangat penting. Begitu pentingnya hingga dapat mempengaruhi masa depan klan Monster. Namun, perbedaan yang sangat besar antara menjadi seorang gadis muda di benua Doki dan menjadi gadis suci dari klan Monster yang dikagumi oleh semua orang di benua Dodi, sehingga membuat King Lin tidak dapat beradaptasi dengan identitasnya untuk sementara waktu. Dia berjuang untuk memilih antara tinggal bersama Soyen atau kembali ke klan iblis. Setelah beberapa saat, dia masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya dia menatap Soyen untuk meminta bantuan. Meskipun Soyen sepenuhnya memahami perasaan King Lin, tetapi bagaimana mungkin Soyen membuat keputusan sepenting itu? Baginya yang bertentangan dengan keinginan dan tanggung jawabnya. Hanya saja King Lin sendiri yang bisa membuat keputusan. Sehingga Soyen hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dan menyemangati King Lin dengan matanya, agar mengumpulkan keberanian untuk membuat pilihan. Apakah ini takdir saya yang tidak bisa diubah? Bagaimana mungkin King Lin tidak mengerti maksud Soyen? Dia memutar matanya dengan sedikit kesal dan kembali berpikir keras. Jika dia kembali ke klan Monster, kemuliaan adalah yang tertinggi. Semua monster akan menyembahnya. Satu kata dapat menggerakkan dunia. Betapa agungnya pemandangan itu. Ini adalah godaan yang fatal bagi wanita dan pria. Namun bagi King Lin, semua kejayaan dan kekuasaan itu sama sekali tidak penting baginya. Baru saja dia jatuh cinta, jadi dia lebih ingin tetap bersama Soyen. Jika gadis suci klan Monster hanyalah simbol bagi klan Monster, King Lin pasti akan memilih untuk tinggal bersama Soyen selama sisa hidupnya tanpa ragu-ragu. Namun gerakan tidak biasa dari seluruh klan Monster yang baru saja didengarnya membuat King Lin samar-samar merasa bahwa dia harus memikul tanggung jawabnya sebagai gadis suci. Karena panggilan dari garis keturunannya secara bertahap menghidupkan kembali rasa misi gadis suci King Lin. Dan dia benar-benar tidak bisa meninggalkan seluruh klan Monster. Pada saat ini, semua orang tetap diam dan tidak mengganggu King Lin. Bagaimanapun masalah ini terlalu penting dan bahkan mungkin mengubah seluruh lanskap benua Dodi. Jika saya kembali klan Monster, apakah saya masih bisa bertemu dengan saudara Soyen? King Lin melengkungkan bibir kecilnya, akhirnya mengangkat kepalanya dan bertanya dengan menyedihkan. Sebagai gadis suci, klan Monster tentu saja tidak akan memaksakan terlalu banyak batasan pada kebebasan Anda. Hanya saja setelah Anda kembali ke klan Monster, Anda harus terlebih dahulu pergi ke kuil suci klan Monster untuk menerima warisan sejati dari garis keturunan gadis suci. Dan saya tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung. Mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun, atau bahkan lebih lama. Semuanya tergantung pada pemahaman Anda. Selama periode waktu ini, Anda tidak akan dapat melihat Soyen. Jelas, jika menyangkut sejarah rahasia masing-masing ras, King Horan tentu saja yang paling jelas. Jadi dia segera menjelaskan kepada King Lin. Selain itu, setelah kembali ke klan Monster, kata-kata dan perbuatan Anda mewakili citra klan Monster. Sebelum hubungan Anda dengan Soyen diakui oleh klan Monster, tidaklah nyaman bagi Anda untuk bersikap terlalu intim. Seperti Soyen, King Lin hanya membutuhkan beberapa dekade untuk mencapai level Dodi. Bagaimana King Lin bisa menerimanya jika dia tidak bisa bertemu Soyen selama 100 tahun? Atau bahkan lebih lama? Lalu, kapan hubungan saya dengan saudara Soyen bisa dipastikan? King Lin terdiam beberapa saat dan menanyakan pertanyaan yang paling membuatnya khawatir. Ini lebih sulit. King Horan menatap ekspresi penuh harap Soyen, ragu sejenak lalu melanjutkan dengan nada berat. Identitas gadis suci terlalu mulia, kecuali Soyen bisa mendapatkan pengakuan dari seluruh klan Monster. Jika tidak, begitu hubungan kalian diketahui publik, itu hanya akan membawa bencana fatal bagi Soyen. Bahkan dengan segala kekuatan klan Monster, Soyen pasti jauh dari mampu untuk melawan. Kata-kata King Horan membuat suasana di seluruh aula menjadi suram. Beberapa orang merasa menyesal, beberapa menghela nafas,
dan beberapa marah. Bahkan Soyen mengepalkan tangannya erat-erat dengan bola kemarahan menyala di matanya. Jangan pikirkan itu, saya tidak ingin menjadi gadis suci dari klan monster. Saya hanya ingin bersama saudara Soyen selamanya. Jawaban King Lin kali ini sangat lugas, tanpa keraguan, tidak ada jejak ketidakdewasaan di wajahnya, dan jawabannya tegasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kerja bagus. Feng Feng tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Dia mampu melepaskan statusnya sebagai gadis suci klan monster hanya demi hubungannya dengan Soyen. Hanya karena alasan ini saja, dia memenangkan rasa hormat semua orang. Saudara King Lin, saya mendukung Anda. Tetaplah di sini dan biarkan para monster memimpikan impian mereka. Wajah King Mu'er memerah karena kegembiraan dan dia melompat untuk menyemangati King Lin. Apa maksud Anda dengan membiarkan monster melamun? Sojan menatap gadis suci itu dengan tatapan menyedihkan, lalu menatap King Mu'er yang marah dan menelan kembali kata-kata yang akan dia katakan untuk memohon kepada King Lin. Bahkan penyihir kecil ini membuat Soyen pusing. Namun Sojan tidak berani memprovokasinya, jadi dia hanya bisa bersabar dan menunggu jawaban terakhir. Berharap bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Selama King Lin tidak menyesalinya, kami akan melindungi Anda dan menahan Anda di sini apapun yang terjadi. Bahkan jika kami harus menggunakan semua kekuatan keluarga Xiu untuk menutupi keberadaan Anda, saya yakin Tuan Muda Xiu akan setuju. Pada saat ini, bahkan Nan Erming yang biasanya acuh tak acuh pun tergerak oleh King Lin. Dia berdiri dengan tegas dan aura pembunuh terungkap saat dia mendongak. Saya sangat tersentuh oleh cinta King Lin kepada saudara saya, tetapi segala sesuatunya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Jalan ini sangat sulit untuk dipilih. Mata King Horan agak rumit dan dia berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Seperti yang saya katakan sebelumnya, selama gadis suci itu muncul, klan monster pasti akan menemukan cara untuk merasakannya. Saat klan monster mencari secara ekstensif, jangkauannya akan menyusut dan keberadaan King Lin akan sulit disembunyikan. Sekarang, klan monster belum mengungkapkan alasan mengerahkan begitu banyak tenaga, jadi saya dan klan manusia masih bisa menghentikan mereka. Jika kebuntuan berlanjut, Raja Monster akan diam-diam memberitahu alasannya, dan bahkan saya tidak akan bisa menghentikan mereka. Dengan cara ini, hanya masalah waktu sebelum King Lin ditemukan. Apakah tidak ada jalan lain? Menurut saya, dengan kemampuan Kaisar Iblis, pasti ada jalan. Mendengar ini, King Lin merasa seolah-olah baskom berisi air dingin dituangkan ke kepalanya, dan dia menatap King Horan dengan sedikit harapan terakhir di matanya. Metode rahasia setiap ras berbeda-beda, bahkan Kaisar ini tidak memiliki cara yang lebih baik. Kecuali King Lin tetap berada di luar angkasa sebelum terobosan Anda. Mungkin dia dapat menghindari ketahuan. King Horan mengangkat kepalanya, membuka matanya yang sedikit tertutup, tersenyum pahit dan berkata, "Tapi, King Lin, sebagai gadis suci suatu klan, bagaimana Anda bisa meninggalkan seluruh klan monster? Mereka semua adalah orang-orang Anda. Sebagai gadis suci dari klan monster, membangkitkan garis keturunan mereka adalah misi sejarah Anda yang tidak dapat dielakkan. Bahkan jika Anda tidak pernah ditemukan oleh klan monster seumur hidup Anda, apakah Anda benar-benar akan bahagia tinggal di tempat itu? Apakah Anda benar-benar tidak merasa bersalah terhadap ras Anda sendiri? Saya yakin Xion juga tidak ingin melihat Anda seperti ini. Saya tidak peduli, selama saya bersama saudara Xiuyan, semuanya akan baik-baik saja, bahkan jika akhirnya saya akan depresi." King Lin sangat keras kepala, berbeda dengan sifatnya yang jinak sebelumnya. "King tenanglah, apa yang dikatakan saudaraku masuk akal, sayalah yang sedikit egois." Setelah mendengar kata-kata King Horan, Xiuyan tertegun sejenak, lalu perlahan mengundurkan tinjunya yang terkepal. Bagaimana King bisa mengkhianati seluruh klan monster demi keinginan egoisnya sendiri? Jika saya benar-benar melakukan ini, kualifikasi apa yang saya miliki agar layak mendapatkan cinta King Xiuyan dengan lembut menutupi tangan kecil King Lin dengan telapak tangannya yang kuat dan membuat keputusan dalam hatinya. "Saudaraku,
langkah apa yang perlu saya diambil agar klan monster mengakui hubungan saya dengan King Er. Soyeon perlahan berdiri, suaranya terdengar tenang dan dingin. Pemimpin pasukan kelas 1 telah mencapai puncak kekuatan yang menarik perhatian 60.000 orang di benua Dodi, atau telah mencapai puncak alkimia. Setelah King Horan berpikir sejenak, dia berbicara dengan sangat yakin. Namun saat suara itu keluar, semua orang terdiam, karena salah satu dari kondisi di atas merupakan persyaratan yang sangat sulit di benua Dodi. Selain itu, Soyeon hanyalah seorang Dodi bintang 4 dan seorang alkemis kelas 6. Untuk mencapai salah satu dari kondisi tersebut, karena waktu yang dibutuhkan saja sudah membuat orang gemetar ketakutan. Soyeon juga tercengang, meskipun dia tahu itu akan sulit dan telah mempersiapkan diri sebelumnya, dia tidak menyangka akan sesulit ini. Di antara ketiga kondisi di atas, apakah itu jalan untuk menjadi Dodi atau puncak alkemis? Semuanya terlalu jauh bagi Soyeon sekarang, dan hanya pasukan kelas 1 yang masih memiliki harapan. Apa itu kekuatan kelas 1? Detak jantung Soyeon bertambah cepat. Wajahnya memucat seperti kertas dan dia bertanya dengan secercah harapan. Ras manusia, ras iblis, aliansi pedang, istana alkimia, dan keluarga monster adalah kekuatan kelas 1. King Horan bersandar di kursinya, tatapannya tajam. Klan iblis saya saat ini bahkan tidak sebaik sebelum penyatuan. Saudaraku, bagaimana menurut Anda tentang peningkatan kekuatan saya di Missio Mansion? Soyeon menarik nafas dalam-dalam dan bertanya tanpa menyerah. Begitu ratusan saudara Dodi bintang 5 bangkit, mereka pasti akan menjadi kekuatan kelas 1 di benua Dodi. Tetapi mereka masih sedikit jauh dari kekuatan kelas 1. King Horan mengusap alisnya menatap Soyeon lagi dan melanjutkan dengan ekspresi agak menyesal. Meskipun kekuatan saudara-saudara berkembang, kekuatan dasar sudah cukup, tetapi ada kekurangan tulang punggung. Jika Dodi bintang 7 dapat muncul dan puluhan dari ratusan Dodi bintang 5 dapat dipromosikan menjadi Dodi bintang 6, maka mereka akan mampu bersaing ketat dengan kekuatan kelas 1. Jika kita dapat memiliki Dodi bintang 8 atas dasar ini, maka kita pasti akan memenuhi standar. King Horan membuat ringkasan akhir. Kalimat terakhir ini membuat sorot mata Jenny yang penuh kekhawatiran menjadi begitu intens hingga hampir berubah menjadi substansi dan menyatu dengan tubuh Soyeon. Sementara wajah King Lin kehilangan semua warna. Bibir bawahnya digigit oleh gigi mutiaranya dan matanya tampak kusam dan tak bernyawa. Ya Tuhan, jarak yang disebutkan saudaraku lebih dari sekedar jarak yang sedikit. Hati Soyeon seakan tercengkeram oleh tangan raksasa. Dia tak bisa bernafas, dadanya naik turun dengan hebat untuk waktu yang lama. Sebelum perlahan-lahan menjadi tenang, Soyeon terdiam. Satu-satunya harapannya hampir berakhir dengan keputusasaan. Untuk pertama kalinya, Soyeon menyadari bahwa pikirannya seperti mengalami konsleting. Pikirannya kosong dan dia tidak bisa memikirkan apapun. Apakah satu-satunya cara adalah meninggalkan King Lin di sini dan menjalani hidupnya di menara? Soyeon sudah kehabisan akal dan tiba-tiba punya ide yang berlebihan, tapi dia langsung menampiknya. Lagi pula dia bukan orang yang egois. Bukankah Tuan Muda Shio memiliki hubungan yang baik dengan Raja Monster? Tidak bisakah mereka bersikap fleksibel? Sojan sedang dalam suasana hati yang rumit saat ini dan mengajukan permintaan yang tampaknya masuk akal. Meskipun monster iblis memiliki hubungan yang baik dengan saudaraku, tapi masalah gadis suci sangatlah penting. Dia perlu menjelaskannya kepada seluruh klan monster. Jika dia tidak memiliki tingkat kekuatan tertentu, dia pasti tidak akan dapat meyakinkan Raja Monster. King Horan langsung menolak ide Sojan. Faktanya, kekuatan kamar dagang hanya berada di ambang kekuatan kelas 1 dan dia hanya dapat bergabung dengan barisan tersebut dengan mengandalkan pengaruh tingkat supernya terhadap ekonomi benua Dodi. Jenny tidak tega melihat raut wajah Soyeon yang muram, maka dia pun membocorkan beberapa informasi rahasia dari kamar dagang. Saudaraku, sekarang sudah punya tenaga kerja dan landasan ekonomi yang kuat. Bukan tidak mungkin Anda bisa mencapai tujuannya tepat waktu. Perkataan Jenny benar, selama Anda memiliki keyakinan dengan bakat Anda
Anda mungkin dapat mencapai 7 bintang atau bahkan 8 bintang dalam waktu ribuan tahun. King Horan sangat setuju dengan ide Zenny. Ribuan tahun? Perkataan keduanya memberi Xuyen secercah cahaya penuntun dalam kegelapan dan jantungnya yang hampir berhenti berdetak hidup kembali. Tetapi untuk waktu yang lama, apakah King Lin harus menahan rasa sakit dan menunggu dirinya sendiri setiap hari? Xuyen mengalihkan pandangannya ke arah King Lin yang berdiri di sana dengan linglung. Asalkan tidak membuat saudara Xuyen dalam masalah, King Lin rela menunggu saudara Xuyen puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tahun. Setelah sekian lama berpisah, kita harus berpisah. King Lin yang diam-diam mendesak atas nasib buruknya, berusaha keras menahan air matanya yang berbicara. Ribuan tahun bukanlah waktu yang lama bagi Dodi. Periode waktu itu adalah waktu yang tepat bagi kalian untuk bersama. Kalian masih bisa bertemu di waktu-waktu biasa. Tidak perlu bersedih hati, saudaraku. King Horan menghibur Xuyen. Lagi pula baru beberapa dekade sejak kita sampai di tempat kita sekarang yang telah menyelamatkan puluhan ribu tahun. Saya percaya bahwa dengan bakat Anda dalam kultivasi, proses ini dapat dipersingkat. Selain itu, jika saudari King Lin kembali ke klan monster untuk menerima warisan, kekuatannya pasti akan meningkat pesat dan dia akan sangat membantu Anda. Meskipun ada beberapa liku-liku, pada akhirnya itu masih merupakan situasi yang saling menguntungkan. Zenny juga berbicara. Terima kasih saudaraku dan Zenny. King apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Setelah mendapat pencerahan dari keduanya, Xuyen mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Sebelumnya, dari seorang Dodi bintang 1 tanpa apapun, dia mampu mencapai posisinya saat ini, hanya dalam beberapa dekade. Dan hal yang sama akan terjadi di masa depan. Jadi tidak ada yang dapat menghentikannya untuk menjadi lebih kuat. King percayalah pada saya pasti akan menikahi Anda. Xuyen membuat pernyataan yang serius dan ambisius. Baiklah King harus berlatih keras setelah kembali ke klan monster dan tidak akan pernah menahan saudara Xuyen. Di mata King Lin, Xuyen yang percaya diri adalah yang paling tampan. Sehingga keluhan kecil di hatinya yang telah lama menghilang dan dia menampakkan senyum yang mengharapkan Xuyen memenuhi janjinya. Xuyen di samping akhirnya menghela nafas panjang dan dengan goyangan telapak tangannya, dia langsung menghancurkan cangkir teh di tangannya menjadi bubuk. Karena jika kita harus mengatakan siapa yang paling khawatir sekarang, itu adalah Xuyen. Sebagai anggota klan monster dan bawahan Xuyen sangat khawatir bahwa Xuyen akan melawan klan monster dengan segala cara. Sekarang setelah batu berat di hatinya akhirnya jatuh, dia mengambil cangkir teh dari tangan Nan Erming dengan sangat mudah, meneguknya banyak-banyak lalu mengembalikannya kepada Nan Erming, sehingga dia hampir terbunuh oleh tatapan mata Nan Erming. Karena tidak ada yang keberatan, saya akan mengatur seseorang untuk memberitahu Raja Monster, dan pada saat yang sama, saya akan menyebutkan secara khusus bagaimana Xuyen menemukan gadis suci, dan membantunya menerobos ke benak Dodi, sehingga Raja Monster akan mengingat kebaikan saudaraku ini, dan akan lebih mudah bagi Anda untuk berbicara kepada Anda ketika saatnya tiba. King Horan tertawa terbahak-bahak. Saya juga akan bekerja keras untuk mempercepat proses penerimaan warisan kuil suci dan berusaha untuk bertemu kembali dengan saudara Xuyen sesegera mungkin. King Lin mengikuti suara King Horan dan meyakinkan Xuyen. Matanya yang agak malu menjadi tegas karena Xuyen. Saat saudara King Lin berubah karena kegembiraan, simbol berbentuk ular berkelebat di dahinya dan fluktuasi unik di tubuhnya menyebar di aula, sehingga kekuatan garis keturunan Xuezhan tiba-tiba mulai beriak seperti teluk sungai yang tenang, dan kemudian menyapu setiap sel tubuhnya menjadi seperti ombak. Xuezhan hanya merasakan bahwa semangat juang yang telah tenang untuk waktu yang lama setelah promosinya ke Dodi bintang 6 mulai mengendur. Apakah ini anugerah sejati dari gadis suci? Wajah Xuezhan penuh dengan ketidakpercayaan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Semangat juang bintang 6-nya dilepaskan dengan bebas dan tren yang meningkat secara bertahap menarik perhatian Xuyen dan yang lainnya. Apakah Xuezhan sudah menerobos?
apakah ada tanda-tanda peningkatan semangat juang secepat ini? Semua orang menelan ludah. Tahukah Anda, setelah mencapai 6 bintang, sangat sulit untuk membuat terobosan lagi. Namun pada saat ini, aura Xiaozhan mulai melonjak. Jadi tidak heran klan monster sangat mementingkan gadis suci itu. Dan efek dari peningkatan seperti itu sungguh luar biasa. Ternyata kekuatan darah ular suci di tubuh saya memiliki efek yang sangat kuat pada ras monster setelah diaktifkan. Ya Tuhan, saya baru mengetahuinya sekarang. King Lin terkejut dan semua orang terdiam. Gadis suci ini benar-benar membawa harta karun, tetapi dia tidak menyadarinya. Tidak heran King Lin telah mendengarkan orang-orang berbicara tentang cara meningkatkan potensi garis keturunan ras monster. Tetapi tidak seorang pun memberitahu cara melakukannya. King Lin selalu berpikir bahwa dia harus menunggu sampai dia kembali ke kuil suci untuk menerima warisan sebelum dia tahu cara mengendalikannya. Tapi dia tidak menyangka itu semudah itu. Tentu saja mustahil bagi siapapun untuk memberitahunya karena ini adalah rahasia klan monster yang tidak pernah dibagikan kepada orang luar. Bahkan tidak seorang pun dari klan monster yang mengetahuinya, kecuali Raja Iblis dan gadis suci itu sendiri. Pada saat ini, rune berbentuk ular berkelebat dan ular roh berjaga. Darah monster dalam jarak 300 kaki akan dibaptis. Ini adalah hadiah unik dari gadis suci klan monster. Sekarang setelah saya tahu, saya akan membantu saudara Xuan sebelum saya pergi dan mengaktifkan potensi Xiaozhan. King Lin menghela nafas, akhirnya dia bisa melakukan sesuatu untuk Xiaozhan. Meskipun itu hanya memperkuat bawahannya, tapi itu sama saja dengan memperkuat kekuatan Xiaozhan. Sehingga Xiaozhan akan lebih aman di masa depan. Saat pikirannya berputar, rune berbentuk ular itu tampak hidup. Meskipun tidak besar, tekanan yang kuat membuat Xiaozhan hampir kehabisan nafas. Pada saat yang sama, 99 dan 81 ular roh muncul entah dari mana, berputar di sekitar King Lin dan gelombang aneh terus-menerus disuntikkan ke tubuh Xiaozhan. Demi Xiaozhan, King Lin mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa ragu dan fluktuasi aneh itu begitu kuat hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Semakin kuat kekuatan spiritual yang dimobilisasi oleh gadis suci tersebut, semakin baik pula efek dari pembaptisan tersebut. Jadi King Lin tidak menyanyiakan usahanya untuk mengeluarkan kekuatan spiritual dan kekuatan yang terpendam dalam darah Xiaozhan dengan cepat bangkit. Seperti rumput musim semi setelah kemarau panjang. Semangat juang meningkat secara eksponensial hingga mendekati tahap tengah bintang 6. Baru pada saat itulah nafas Xiaozhan perlahan berhenti naik dan stabil. Sayang sekali, dia hanya melangkah lagi untuk bisa menembus level bintang 6 menengah. Meskipun semua orang terkejut dengan kecepatan promosi yang tidak normal ini, mereka masih merasa sedikit menyesal. Sebenarnya peningkatan level tidaklah penting. Setelah pembaptisan, darah saya menjadi sangat murni dan sangat mirip dengan darah leluhur saya di masa lalu. Sehingga prestasi saya di masa mendatang tidak akan terukur. Xiaozhan menghela nafas panjang seolah ingin melampiaskan keterkejutan di hatinya, tetapi tubuhnya masih gemetar tak terkendali karena kegembiraan. Apa? Dekat dengan garis keturunan harimau langit kuno? Dia adalah seorang Dodi yang pernah mencapai tingkat bintang 8. Aula yang tadinya sunyi menjadi semakin sunyi. Memang jika dibandingkan dengan potensi, semangat juang yang meningkat tidak ada apa-apanya. Karena kekuatan spiritual gadis suci itu benar-benar dapat meningkatkan garis keturunan ras monster hingga mendekati puncaknya. Ini sungguh mengerikan. Jika gadis suci klan monster memiliki kemampuan yang sangat ajaib, keseimbangan antara 3 klan pasti akan dirusak oleh suku monster. Jadi bukankah dunia Dodi akan berubah? Baik ras manusia maupun ras iblis pasti tidak akan tinggal diam dan melihat ras monster tumbuh begitu kuat. Jadi keberadaan King Lin jelas mengancam kelangsungan hidup kedua ras. Memikirkan hal ini, wajah King Horan dan Zeni menjadi muram. Apakah rencana sebelumnya untuk mengembalikan gadis suci itu perlu diubah? King Horan dan Zeni menatap Xiaozhan secara bersamaan. Dalam benak mereka merasa cemas. Itu bagus. King Lin tidak tahu apa yang dipikirkan King Horan dan Zeni.
Dia tersenyum lega karena akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk Xiaoyan. Energi perlahan surut dan wajahnya menjadi sangat pucat. Jelas, memobilisasi energi spiritual menghabiskan banyak energi King Lin. Jadi Xiaoyan buru-buru melangkah maju dan menopang tubuh King Lin yang gemetar. Hal ini membuat King Huran dan Zeni semakin ragu-ragu. Terima kasih, gadis suci, karena telah memperbaiki garis keturunan saya. Melihat gadis suci itu bersedia mengorbankan energinya sendiri untuk meningkatkan garis keturunannya, Xiaozan buru-buru menundukkan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Wajahnya yang ceria penuh dan kegembiraan. Tidak perlu berterima kasih pada saya, berterima kasihlah pada saudara Xiaoyan saja. King Lin meringkuk dalam pelukan Xiaoyan. Dengan senyum manis di wajahnya, dia sama sekali tidak menyadari perubahan kecil dalam situasi tersebut dan melanjutkan. Sebenarnya, sebagian besar hal ini disebabkan oleh Anda. Saya telah menggunakan kekuatan spiritual untuk mendeteksinya sebelumnya, dan kemurnian darah warisan Anda sangat tinggi. Jadi saya hanya membantu Anda mengaktifkannya terlebih dahulu. Bagaimanapun kekuatan spiritual tidak maha kuasa, dia hanya berfungsi untuk membangkitkan kekuatan darah. King Lin yang secara bertahap menguasai kekuatan suci ras monster dan menjadi lebih akrab dengan kendali setelah mengaktifkan garis keturunan Xiaozan. Jadi menjelaskannya kepada semua orang. Jadi ini yang terjadi. Hati King Horan dan Zeni tiba-tiba menjadi tenang. Bagaimanapun garis keturunan kuno telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah menjadi jauh lebih lemah. Hanya 1 dari 10.000 yang dapat mewarisi garis keturunan murni. Dalam hal ini, meskipun kembalinya gadis suci ke klan monster, memang akan meningkatkan kekuatan klan monster. Tapi itu tidak akan cukup untuk menghancurkan keseimbangan ketiga klan. Konon katanya pembaptisan mengukur keberuntungan yang bisa diperoleh berdasarkan konsentrasi darah yang diwarisi oleh masing-masing orang. Sekarang tampaknya rumor itu benar dan setiap anggota klan monster hanya bisa dibaptis 1 kali. Zeni merenung sejenak dan bertanya pada King Lin. Masalah ini sangat penting, jadi Zeni harus bertanya dengan jelas. Seharusnya begitu. Setelah membangkitkan kekuatan garis keturunan Xiaozan tadi, saya merasa kekuatan spiritual saya tidak berpengaruh padanya lagi dan tidak ada kemungkinan untuk kedua kalinya. King Lin berkata dengan yakin. Kata-kata ini membuat King Huran dan Zeni benar-benar lega. Ras iblis sedikit lebih lemah daripada ras manusia dan iblis. Bahkan jika gadis suci itu kembali, itu tidak akan mengguncang fondasi kedua ras tersebut. Jika King Lin bukan gadis suci dari klan monster dan hanya darah klan monster yang bisa dibaptis, saya akan berpikir untuk menculik King Lin. Setelah King Huran membuka hatinya, dia melirik King Lin dan bercanda. Gadis suci itu sangat bermanfaat bagi klan monster. Ketika kita mengembalikan gadis suci itu ke klan monster, kita harus memeras raja monster dengan kejam. Kita tidak bisa membiarkan orang itu lolos begitu saja. Tentu saja, sebagai raja suatu klan, dia pasti kaya. Bahkan jika dia tidak bisa mengeluarkannya, tidak bisakah seluruh klan iblis mengeluarkannya? Semua orang tertawa dan mulai merencanakan cara memeras uang dari klan monster di depan King Lin. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.